rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi yang mulia ini, alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para santriwan dan santriwati yang alhamdulillah pagi yang berbahagia ini akan berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang insya Allah lebih baik. Selesai dari pesantren, ya insya Allah, Allah mudahkan untuk saudara-saudari, anak-anakku semuanya untuk menempuh hidup baru setelah selesai dari pesantren. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita semuanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari kami putar di antara manusia. Dulu masih anak-anak, ya, kemudian memasuki masa remaja, berpindah kepada masa dewasa, kemudian berkeluarga, menjadi orang tua, sampai pada posisi mungkin sudah beranak cucu, ya, dan kemudian sama-sama kita akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para wali santri, wali santriwati yang kesempatan bagi yang berbahagia ini hadir membersamai putra-putri panjenengan semuanya, anak-anak kita semuanya yang alhamdulillah selesai dari, ya, pendidikan, tarbiyah, ta'lim selama di pesantren Al-I'tisam. Dan alhamdulillah satu keadaan di mana kita akan berpindah. Fa idza faragta fansab. Jika engkau selesai dari satu urusan, berpindahlah kepada urusan yang lain. Alhamdulillah. Oleh karenanya, wasiat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk saudara-saudari, anak-anakku semuanya, putra-putri kita semuanya, terlebih untuk orang tua, wali santri, wali santriwati, ya, alhamdulillah, beberapa wasiat yang ingin saya sampaikan. Ya alhamdulillah, saya bisa ikut merasakan apa yang dirasakan saudara-saudari, santriwan dan santriwati yang sudah selesai, ya. Dulu sama, ya, seperti antum pernah merasakan menjadi santri, ya, seperti antum mondok di pesantren sampai kemudian selesai, ya, seperti antum semuanya, antunna semuanya.
kemudian melanjutkan, dan terus demikian. Alhamdulillah, mungkin pengalaman itu yang sebagian mungkin bisa saya wasiatkan, khususnya untuk saudara-saudari, anak-anakku semuanya ya, yang mana ketika antum semuanya sudah selesai dari pesantren ya, maka di luar adalah dunia yang benar-benar ujian buat antum semuanya. Kalau di pesantren keadaan masih sangat terjaga, mau bicara salat berjamaah sangat terjaga, mau bicara semangat dengan sholat sunnah, puasa sunnah, insya Allah mudah. Iya, semangat untuk menghafal Al-Quran, mengulang Al-Quran ya, di pesantren memang tempatnya sangat mudah. Iya, semangat dengan ilmu, menghafalkan mutun ya, kitab-kitab, semangat membaca, masya Allah memang di pesantren ya tempatnya. Jazakumullah khairan. Tapi ketika antum sudah selesai, sudah meninggalkan pesantren ya, apalagi sudah selesai pengabdian ya teman-teman semuanya ya, masya Allah sudah selesai merasakan bagaimana menjadi seorang guru, pendidik, ustadz ya, mendapatkan amanah dalam beberapa kegiatan ya, masya Allah ini luar biasa. Dulu kami ketika selesai dari nyantri di Madinah ya, belajar di Madinah di Universitas Islam Madinah, selesai 4 tahun ya. Sebelum pulang kami berkunjung kepada para guru, para masyayikh kami yang sudah mau berpisah dengan kota Madinah, berpisah dengan kampus, dengan para syekh, para guru kami, berpisah dengan Masjid Nabawi dan para guru kami yang ada di masjid yang mengajarkan ilmu pada kami. Tentu sangat berat buat kami untuk berpisah ya. Maka kami sempatkan untuk berkunjung kepada para masyayikh hari-hari terakhir sebelum kami meninggalkan kota Madinah. Banyak wasiat yang kami dapatkan dari para guru, dan ini juga sama ya untuk saudara-saudari, anak-anakku semuanya rahimakumullah ya. Wasiat juga buat antum. Beliau berwasiat bahwa selama 4 tahun kalian belajar di Madinah, 5 tahun belajar di Madinah, selesai, maka sebenarnya antum memegang kunci. Ya, antum sudah pegang kuncinya. Dengan kunci tersebut antum semua bisa membuka. Dan kemudian di dalamnya lah ada ilmu bagaikan lautan yang sangat luas. Kalian selesai belajar ini, kalian baru dapat kuncinya. Iya, baru dapat kuncinya. Kunci yang dengannya bisa membuka, kalian bisa terus belajar. Ya, maka wasiat untuk saudara-saudari, putra-putri kita semuanya, anak-anakku semuanya, ya, wasiat buat antum semuanya, belajar itu tidak ada putusnya, tidak ada hentinya, sampai ajal menjemput kita semuanya. Hendaknya semangat belajar tetap ada pada antum semuanya, jangan berhenti. Justru antum sudah belajar di pesantren Al-I'tisam ya, ternyata itu bagaikan kunci yang antum pegang. Dengan kunci tersebut kita akan terus belajar. Ya, kita tidak akan berhenti sampai di sini merasa
sudah sampai pada level mutawasid atau SMP di pesantren, masuk di tingkat SMA ya di pesantren, kemudian selesai merasa sudah cukup dengan seperti itu. Jangan. Ilmu lautan yang sangat luas ya ini saudara-saudari. Ilmu itu lautan yang sangat luas, tiada henti, tiada tepi, tiada batasnya. Ternyata kita terus belajar dan terus belajar. Ya. Oleh karenanya di hadapan antum semuanya, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ya, di hadapan antum semuanya kehidupan yang sangat panjang, kehidupan yang sangat luas. Maka di antara wasiat ana untuk antum semuanya, dari sisi bekal yang sudah antum dapatkan untuk bisa istiqomah di atas agama Allah, kalau antum bisa pelajari dengan baik selama ini, antum fahami dengan baik apa yang diajarkan oleh para ustadz, para guru, para sesepuh kita, alhamdulillah. Maka itu jangan dilupakan, pegang dengan baik. Insya Allah ya, ketika ilmu yang kita pelajari antum pegang dengan kuat, kemudian antum amalkan, itu modal untuk istiqomah. Ya, modal kita semuanya untuk istiqomah. Karena ujian dan cobaan di hadapan antum masih ya sangat kuat. Seperti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka segera menikah. Apa ilahnya, saudara-saudari? Kenapa harus segera menikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsan lil farj, menikah itu lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm, kalau belum mampu menikah, fa alaihi bisawm, hendaknya banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai tameng, sebagai benteng buat kita semuanya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ini wasiat Nabi SAW buat, khususnya buat antum semuanya. Ya, putra-putri kita semuanya, anak-anakku semuanya, ikhwan dan akhwat semuanya, ya, di hadapan antum semuanya ada dua ujian besar, yaitu ujian syubhat dan yang kedua syahwat. Ya, itu ujian yang sangat besar. Khususnya antum ya, yang masih dipanggil Rasulullah ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Ya, antum semuanya dipanggil Nabi SAW, wahai para pemuda. Di hadapan antum ada dua perkara yang menjadi ujian dan cobaan antum semuanya. Apa itu? Fitnatu asyubuhat, dan yang kedua fitnatu asyahawat. Fitnah syubuhat dan fitnah syahawat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi atas dua fitnah ini, yang insya Allah ya antum semuanya, antunna semuanya insya Allah berpegang dengan ini, insya Allah selamat dari dua fitnah ini. Di dalam surat Al-Asr, ya, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insan lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia di dalam kerugian.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, kecuali yang tidak merugi adalah alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Syahid yang kita inginkan saudara-saudari rahimakumullah, yang kedua, watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan saling berwasiat di atas kebenaran serta saling berwasiat di atas kesabaran. Untuk dua yang pertama, iman dan amal saleh, ini kita sebagai seorang muslim kewajiban untuk senantiasa menjaga iman kita. Wa amilus salihat, dan kewajiban kita untuk terus beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Namun di hadapan kita ada ujian, syubhat, dan apa tadi? Dan syahwat, ya. Zaman antum ini sudah ada HP, ya. Sudah ada internet. Ya, saya nyantri di tahun 94 sampai 98, ya, 4 tahun. Dari i'dad lughawi 1 tahun, di muallimin, ya, di tingkat SMA-nya 3 tahun, 4 tahun, ya. Itu yang namanya HP kayaknya belum ada, ya, 94, 98. Seandainya ada, itu HP-nya masih besar sekali, bawahnya masih begini. Iya. Yang ada kalau pengen, ya, telepon orang tua itu pakai apa namanya? Wartel, ya. Iya, pakai wartel. Kita masuk di kotak, di situ ada telepon, kemudian kita pencet nomor telepon. Mungkin 1 menit sekian, ya, hitungannya udah mahal, ya. Kita telepon mungkin 3 menit saja, telepon orang tua sudah terkena, ya, sekian harus bayarnya. Wartel, ya. Antum melewati masa wartel tidak? Ya, anak-anakku semuanya masih dapat sedikit-sedikit, ya, sebelum musnah, ya. HP belum ada. Ya. Kami lulus pengabdian belum ada. Dan alhamdulillah saya pengabdian di antum. Saya pengabdian tahun 98 99. Alhamdulillah saya dipanggil Ustaz Said Samsul Huda, ya. Beliau bapak pengasuh, ya, Ustaz pengasuh kita. Alhamdulillah saya dipanggil pengabdian tahun 98 99. Yang ada baru di Kepek, Ustaz, ya. Ya, setingkat baru SMP, ya. SMA belum ada, ya. Belum ada, yang SMA sebagian keluar, ya. Iya, selama 1 tahun saya pengabdian. 3 hari saya di pesantren Al-I'tisam, 3 hari saya di pesantren Jamilur Rahman, ya, dibagi 2, 3 hari 3 hari. Masya Allah, alhamdulillah. Belum ada yang namanya HP, belum pegang HP, ya. Pengabdian belum pegang HP. Ya. Ternyata zaman sangat berbeda. Kami lulus selesai pengabdian, ya, alhamdulillah langsung bisa melanjutkan kuliah di Madinah. Mudah-mudahan, ya, teman-teman semuanya dimudahkan Allah, ya. Pengen tidak kuliah di Madinah? Semangat tidak? Alhamdulillah, Allahumma amin, ya, kita doakan, ya, teman-teman semuanya, ikhwan semuanya, ya, insyaallah bisa melanjutkan, ya, belajar di kota Nabi. Masya Allah, sana tidak hanya belajarnya, tidak hanya ilmunya, bahkan hidup di sana saja itu sudah sangat tentram, nyaman, bahagia. Setiap hari ke Masjid Nabawi, subhanallah. Iya, mudah-mudahan antum bisa, ya, mengambil ilmu, menuntut ilmu di sana, ya. Tapi yang saya ambil tadi sisi bahwa berbicara fitnah, syubhat dan syahwat ini, dan itu yang paling besar tantangan antum, ya. Kalau nanti antum mengajar, antum menjadi ustadz, mengajar, menjadi guru, ya, insya Allah tugas itu tidak sulit. Tapi sebenarnya tantangan paling besar para santri, santriwati ketika sudah selesai dari pesantren, tantangan paling besar itu antum hidup di dunia yang benar-benar terbuka,
Yang bisa jadi orang tua juga tidak bisa mengontrol semuanya. Banyak waktu yang benar-benar itu bersama antum, waktu yang antum sendiri pegang, ya, sehingga yang menentukan antum bisa sukses, antum bisa istiqomah, itu diri antum sendiri. Sudah tidak bisa lagi bersandar kepada pesantren, antum sudah tidak di pesantren. Bersandar sama orang tua sudah melihat antum dewasa. Maka siapa yang sebenarnya bisa menjaga diri antum? Ya, diri sendiri. Ya ikhwan dan akhwat rahimakumullah, antum sendiri yang bisa menjaga. Ya, jangan sampai lepas kontrol di hadapan di hadapan fitnah, syubhat dan syahwat. Ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Asr tadi, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, insyaallah kita semuanya. Kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kata para ulama, watawasau bil haq, dan mereka saling berwasiat di atas kebenaran. Ini dalam rangka menghadapi fitnah syubhat. Fitnah syubhat, apa itu syubhat? Syubhat itu kerancuan, kesalahan di dalam beragama, merasa itu baik padahal buruk, merasa itu syariat Islam padahal bukan syariat Islam. Ia merasa itu benar padahal salah, merasa itu sunnah padahal itu bid'ah. Itu namanya syubhat. Dan dua-duanya, fitnah syubhat dan syahwat, ini sama-sama kuat. Syaitan akan melihat dalam diri kita yang mana yang bisa dimasuki, syubhat atau syahwat. Untuk syubhat tadi, jalan selamat kita adalah watawasau bil haq, dan kita saling berwasiat di atas kebenaran, di atas ilmu. Bagaimana kita bisa selamat dari syubhat? Itu dengan ilmu. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, ya, nanti antum selesai insyaallah ya, kebanyakan antum akan melanjutkan, ya, belajar untuk melanjutkan jenjang berikutnya untuk kuliah, ya. Pengen melanjutkan kuliah tidak teman-teman semuanya? Semuanya insyaallah ya, alhamdulillah. Dan memang ya, kalau untuk jenjang sekarang harusnya kalau ada kesempatan, ada kemampuan, ya, lanjutkan. Minimal S1 lanjutkan, minimal ya. Kalau dulu itu sudah SMA mungkin sudah dianggap ya lumayan gitu ya. Kalau sekarang harusnya jangan, minimal S1. Ya, usahakan. Ya, kalau Allah berikan kesempatan untuk lanjut kembali ke S2, S3, alhamdulillah. Tapi minimal ya selesai kuliah S1. Ya, minimal itu ya, usahakan. Nah, ketika nanti kuliah, ya alhamdulillah kalau antum dapatkan tempat-tempat yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tempat yang bagus, ya, universitas, fakultas yang bagus, alhamdulillah. Tapi kadang tidak mesti semuanya seperti itu. Ada mungkin sebagian yang ngambil di umum misalnya, ya, ternyata perang pemikiran, apa yang disebut tadi syubhat, itu sangat banyak. Ya, seangkatan saya, teman-teman saya yang kuliah, ada sebagian di Mesir, ada sebagian di Sudan, ya, ada sebagian di tempat yang lain, ya. Ternyata ketika sudah sama-sama lulus, sama-sama ketemu, kadang jumpa di reuni, kemudian ngobrol banyak, ya, subhanallah, tantangannya besar. Khususnya masalah tadi yang pertama syubhat. Ya, pemikiran-pemikiran itu luar biasa. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang sangat liar ya, buat teman-teman semuanya, buat antum semuanya, banyak sekali. Itu jelas kalau buat kita yang mengenal Al-Quran, kita yang selalu belajar Al-Quran, selalu belajar hadis, kita tahu itu tidak benar. Tapi ternyata yang namanya syubhat itu penyampaiannya itu sangat meyakinkan, penyampaiannya itu sangat kuat. Sangat kuat dalam tanda kutip, artinya syubhat itu sangat kuat bagi yang tidak berilmu, ya, sehingga mudah sekali. Walaupun lulusan pesantren jangan merasa aman,
Iya, untuk kemudian berhadapan dengan berbagai macam syubhat yang ada di luar. Ya, ini Allah berikan kesempatan untuk saya cerita sedikit ya untuk masalah syubhat tadi. Bisa lanjut di Madinah, alhamdulillah. Para masyayikh semuanya luar biasa, ilmu mereka, manhaj mereka di atas sunnah luar biasa. Selesai, ya, saya kembali ke pesantren asal saya, mengajar di sana kurang lebih 10 tahun. Setelah itu baru alhamdulillah bisa pulang ke Jogja, pulang kembali. Iya, pulang ke kampung halaman. Kampung saya di Pleret, Bantul. Iya. Bisa pulang kembali berdakwah di kampung halaman, ya, di Pleret, Bantul, ya. Monggo Bapak Ibu yang pengen hadir di majelis saya, ada di Kasongan, ya, di Masjid Abdurrahman bin Auf, lampu merah Kasongan sebelah kirinya atau sebelah baratnya, monggo bisa hadir. Alhamdulillah bisa pulang kampung dan ternyata baru sempat mikir untuk lanjut S2. Saya lanjut S2 dalam negeri, ya, di tempat di Jogja, ya, salah satu universitas di Jogja, ya. Masuk dan universitas Islam, ya, jurusan Al-Quran dan Hadis. Masih lanjutan saya di Madinah jurusan Hadis, ya, saya lanjutkan lagi Al-Quran dan Hadis. Tapi ketika masuk belajar, ya, ternyata mungkin antara langit dan bumi, ya, perbedaan disiplin ilmunya. Kalau di Madinah Al-Quran, Sunnah kembali kepada pemahaman para salafus saleh, jelas, ya. Tapi kalau di negeri kita ternyata yang seperti itu, Al-Quran, Sunnah itu seperti dianggap itu level yang sudah sampai di puncaknya, zaman keemasannya. Kemudian namanya puncak pasti akan turun kembali. Masa mau ngulang yang sudah jadul, yang sudah masa lalu? Al-Quran dan hadis dibilang itu jadul, itu sudah masa lalu. Iya, sehingga kemudian apa yang ditonjolkan dalam pembelajaran, ternyata yang ditonjolkan, iya, filsafat, ilmu kalam, iya, kemudian liberalisme dan yang lain. Sehingga waduh, ini yang saya pelajari di S2, ya. Buat teman-teman yang tidak pernah, ya, belajar sunnah, tidak mengenal manhaj ahlus sunnah wal jamaah, tentu sangat berat. Ya, para profesor, para dosen yang ngajar itu lulusan dari Jerman, lulusan dari Belanda, ya, yang itu belajar Islam tapi di sana. Ini gambaran buat antum, ya. Kalau nanti mungkin ada yang belajar, mungkin ngambil di situ, ya, antum sudah pernah tahu bahwa itu yang jadi tantangan. Syubhat itu sangat kuat. Ya, dan ketika sudah disampaikan para dosen, ya, tentu kita sangat berhati-hati bahwa itu, iya, kita tahu mana kebenaran, mana Al-Quran, mana hadis, mana yang diajarkan Rasulullah, iya, kita akan tahu. Sehingga buat kita mampu berhadapan dengan syubhat, dan syubhat tersebut tadi kita bisa kuat berhadapan dengan syubhat tatkala kita watawasau bil haq. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, kita berpegang dengan ilmu. Ilmu itu yang bisa menghilangkan syubhat. Oleh karenanya syubhat relatif, sangat relatif. Artinya buat orang-orang yang berilmu tidak ada syubhat, semuanya jelas, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, itu sangat jelas. Tapi buat orang-orang yang tidak berilmu, belum berilmu, syubhat itu sangat kuat. Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam, ya, di zaman Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar masih aman. Di zamannya Umar ibn al-Khattab di akhir-akhir sudah mulai muncul syubhat. Sampai kemudian sahabat Umar dibunuh, ya, oleh seorang Yahudi. Di zamannya Utsman fitnah itu mulai membara, sangat kuat. Zamannya Ali bin Abi Thalib mulai muncullah Khawarij, mulai muncul Rafidhah, datang setelahnya Murji'ah, dan demikian kelompok-kelompok besar awal di dalam Islam itu muncul. Ya, itu namanya syubhat. Buat para sahabat itu perkara yang jelas. Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas pernah mendatangi 6.000 dari orang Khawarij. 6.000 jumlah mereka sangat banyak didatangi. Kemudian dialog dan diskusi, debat dengan mereka. Ibnu Abbas menjelaskan semuanya sampai kemudian kembali kepada sunnah, kepada ahlu sunnah wal jamaah. Dari Khawarij itu dari 6.000, 4.000 kembali, 2.000 yang tetap dengan syubhatnya, padahal syubhat sudah dipreteli semuanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi ya tadi, syubhat itu tanpa ilmu sangat sulit. Bahkan dengan ilmu saja bisa jadi masih ada sebagian syubhat itu yang kuat, cokol bercokol dalam diri kita. Malah oleh karenanya, saudara-saudari rahimakumullah, tetap kuatkan diri dengan ilmu walaupun sudah lulus, sudah pulang, sudah di rumah mungkin proses untuk mendaftar, menunggu, mungkin selama proses juga mungkin mengajar. Alhamdulillah, sibukkan dalam kebaikan sebelum sampai pada tadi melanjutkan jenjang kuliah tadi. Sibukkan dalam kebaikan, khususnya kesibukan ilmu. Kuatkan ilmu, karena itu yang menjaga kita. Kita mendengar satu kata, satu kalimat saja, kalau kita tidak ada ilmu itu bisa menjadi syubhat. Bisikan-bisikan syaitan, bisikan orang-orang sekitar, kalau kita tidak kuat dan itu syubhat, hati-hati. Jadi kita bertahan, kita bisa selamat di hadapan syubhat dengan apa tadi saudara-saudari? Dengan ilmu Jangan sekali-kali lepas dari ilmu, dari lingkungan ilmu, dari majelis ilmu, dari orang-orang berilmu. Jangan sampai dalam hidup kita, jangan sekali-kali jauh dari mereka. Mungkin dari pesantren Al-I'tisam jauh misalnya, coba di sekitar antum mana ada majelis ilmu, datangi. Jangan sampai ada sifat kibir, sifat sombong saya sudah lulus pesantren kalau duduk kayak gitu orang-orang awam. Jangan. Walaupun kita sudah selesai dari pesantren, selesai S1, ketika duduk di majelis pasti kita akan mendapatkan faedah yang bisa kita ambil. Justru dengan terus bersama ilmu itu jalan istiqomah kita. Untuk kita istiqomah di atas agama Allah dengan cara ilmu, ini yang pertama. Jadi kalau kita dapati, kenapa kok ini ada yang seperti ini, kenapa kok ada yang tidak mau menjaga sholat, tidak mau sholat berjamaah, kenapa ada yang sampai masuk di dunia mungkin minuman keras, narkoba, tidak lain semuanya syubhat, kerancuan tadi. Mungkin ada yang mengatakan hidup ini indah kalau kita bebas misalnya. Itu kalau disalah fahami sudah menjadi syubhat. Wah, ternyata istiqomah itu berat, mending kita bebas, toh nanti juga bisa bertaubat misalnya. Ini syubhat namanya. Tapi kalau kita punya ilmu, a'udzubillah, itu bisikan syaitan. Yang kedua, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita akan berhadapan dengan syahwat, dan ini juga tidak kalah dengan syubhat. Antum semuanya, para pemuda, kenapa Rasulullah wasiatkan segera menikah? Karena berhadapan dengan fitnah syahwat. Antum semuanya berhadapan dengan fitnah syahwat. Ini bagaimana antara wasiat Nabi untuk cepat menikah dengan melanjutkan kuliah. Kalau antum masih bisa tetap istiqomah, tetap bisa jaga diri, aman, aman dari fitnah, tetap kuat, dan mudah buat antum melanjutkan. Menikah itu wajib bagi yang sudah keadaannya sudah mendesak. Kalau ada di antara antum keadaannya sudah mendesak, sudah harus menikah, kalau bisa dijaga dengan puasa, nggak apa-apa, ditunda sehingga tetap bisa istiqomah. Tapi kalau sudah harus, jangan ditunda, segera. Tapi umumnya kalau seumuran antum lulusan SMA kemudian ingin lanjut kuliah, insya Allah masih bisa untuk bertahan, lanjutkan dulu. Nikah nantilah selesai kuliah, insya Allah mampu, insya Allah bisa. Kecuali tadi yang saya sebutkan, kalau sudah keadaannya mendesak buat bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, kalau memang putra-putri sudah memang sudah harus menikah, jangan ditunda.
Karena semakin cepat ya semakin aman dari fitnah. Fitnah tadi syubhat khususnya adalah fitnah syahwat. Berhadapan dengan fitnah syahwat, kita hadapi tadi watawasau bil haq, yang kedua watawasau bis sabr. Ternyata menghadapi fitnah syahwat itu hanya satu, yaitu sabar. Kalau kita mampu sabar, aman, alhamdulillah. Ketika syahwat bergejolak kemudian kita mampu bersabar, syahwat akan reda. Ia akan adem kembali. Syahwat itu memuncak dan akan turun, seperti itulah. Kalau kita mampu bersabar, bisa. Nabi Yusuf alaihissalam dihadapkan dengan seorang wanita yang sangat cantik, wanita yang segala-galanya punya, dunia punya. Bahkan wanita ini yang mengajak, wanita ini yang tahu semuanya. Dikunci semua pintu, berdua saja. Hai talak, kemarilah, kata wanita ini. Nah, ini dihadapkan dengan fitnah syahwat. Mampu tidak Nabi Yusuf alaihissalam? Mampu. Kenapa? Sabar. Qala ma'azallah, ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Innahu maswai, sesungguhnya Allah tempatku kembali, tempatku berlindung. Sabar. Mampu. Kenapa? Sabar. Wa tawasau bis sabr. Menghadapi syahwat itu ternyata dengan sabar. Ya, untuk teman-teman semuanya, atur dengan baik waktu antum ya. Ketika selesai tadi ada masa fatrah, masa kosong menunggu untuk masuk kuliah, dan belum kuliah mungkin masih di rumah 2 bulan 3 bulan bersama orang tua. Misal demikian, tetap jaga waktu dengan baik, atur waktu dengan baik. Karena itu masa-masa riskan buat antum ya. Kalau sampai antum masalah menjaga dari syahwat tadi, ternyata antum bobol, antum tidak bisa menjaga diri, pegang HP bebas, bersama dengan komputer, dengan internet bebas, sayang nanti ilmu yang selama ini antum pelajari, akhlak yang selama ini antum amalkan, demikian amal yang sudah antum jaga, sayang kalau sampai kemudian rusak dengan apa? Dengan syahwat. Karena buka HP saja itu sudah fitnah syahwat, itu sangat besar. Sehingga harus benar-benar yang baik. Kalau ada program-program yang antum buka, antum install, cari yang baik. Jangan sampai coba-coba, coba-coba ini itu, Syahwat itu lewatnya halus sekali, pelan-pelan. Membawa antum itu sangat halus, pelan-pelan untuk membawa antum sampai pada kerusakan, wal'iyadzubillah. Maka masa yang genting seperti itu jangan sampai salah dalam mengambil sikap, salah dalam mengambil langkah, jangan. Ini untuk teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana menghadapi syubhat? Ilmu. Jangan sampai dalam kehidupan kita lepas dari ilmu, jauh dari ilmu, apalagi lupa dengan ilmu, sibuk dengan urusan, kemudian jauh dari ilmu. Jangan, itu syubhat itu akan semakin berat buat kita. Maka ilmu yang membentengi kita dari syubhat. Adapun syahwat, apa yang membentengi kita adalah sifat sabar, wa tawasau bis sabr. Hendaklah kita berwasiat untuk saling bersabar. Ini saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, tetap semangat untuk menuntut ilmu, lanjutkan. Dan umur, saudara-saudari bisa nanti tanya dengan ayah ibu, dengan abi umi, ayah bunda, tanya coba bagaimana sudah menjadi orang tua dan kemudian umur itu berlalu, ternyata itu sangat cepat. Ana kalau melihat antum semuanya seperti ini masih teringat waktu seperti antum dan kayaknya itu belum lama. Seperti antum ini saya pikir kalau buat saya kayaknya belum lama, baru kemarin baru selesai dari pesantren, kemudian bisa kuliah, kemudian mengajar, pindah ke Jogja, serasa itu baru kemarin, belum lama. Tapi ternyata sudah tua
Artinya sudah di atas 40 ya sudah itu. Iya, rahasia di balik umur 40 tahun itu sangat banyak ya. Kalau sudah 40 ya sudah, kemana kita menghadap? Ya sudah menghadap ke akhirat, menghadap kepada Allah. Kalau sudah 40 mau ngapain? Ya sudah, kiblat kita sudah akhirat. Seperti itu ya. Serasa seperti antum umur 20 ya 19 itu serasa baru kemarin ya, subhanallah. Tapi ternyata waktu berlalu cepat sekali. Artinya apa untuk teman-teman semuanya? Masa di mana antum berada di sini, jadikan antum benar-benar orang yang berkualitas dalam setiap waktu yang antum lewati. Ketika menjadi santri, jadi santri yang baik. Ketika nanti sudah kuliah, jadilah mahasiswa yang baik. Selesai kuliah kemudian berkeluarga, menikah ya, jadilah seorang suami yang baik. Untuk para akhwat, jadilah istri yang baik ya. Kemudian mengajar, menjadi ustadz, guru ya, atau dimanapun jadilah semuanya seorang muslim yang baik. Karena ternyata waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, wasiat untuk para ayah, para bunda, bapak ibu ya, abi umi ya, mengawal anak-anak kita. Ternyata tidak ada istilah sudah selesai ya. Ya alhamdulillah, Allah sudah berikan kesempatan saya menikahkan anak ya. Allah sudah berikan saya menikahkan anak, jadi sudah menjadi orang tua. Ya, anak sudah ada yang menikah sehingga tahu, oh ternyata ketika anak pun sudah menikah, apakah kemudian orang tua sudah selesai? Ternyata belum. Iya, orang tua itu membersamai anak selamanya. Selamanya. Iya, dulu ketika anak masuk pesantren seakan ya sudahlah anak diurus sama pesantren, sama ustadz ya. Ternyata jawabannya enggak. Kita sebagai orang tua tetap yang bertanggung jawab sepenuhnya walaupun anak di pesantren. Iya, ketika anak sudah masuk masa kuliah, iya di masa kuliah menjadi mahasiswa, menjadi mahasiswi, kita merasa sudah dewasa. Ternyata orang tua tetap harus membersamai anak. Iya. Apakah bisa kita lepas sepenuhnya? Belum. Ketika anak sudah selesai kemudian sudah dinikahkan ya, sudah bersama suaminya, bersama dengan istrinya, apakah tugas orang tua sudah selesai? Ternyata juga belum. Kita ya membersamai. Rasulullah SAW beliau membiasakan dia untuk tetap bersama dengan Fatimah, dengan menantunya Ali bin Abi Thalib. Sebelum subuh beliau membangunkan as-salah, membangunkan sahabat Ali, membangunkan putrinya. Padahal sudah jadi orang tua ya, sudah jadi orang tua, sudah suami istri, tapi tetap Rasulullah pun mengingatkan as-salah. Iya, ketika Rasulullah kangen datang kepada Fatimah, kepada putrinya. Di mana suamimu? Ya, kata Fatimah, tadi ada sesuatu, kami salah paham. Beliau keluar dari rumah, beliau tidak tidur siang di rumah. Iya, kemudian Rasulullah perintahkan coba cari di mana Ali. Kata sahabat, beliau ada di masjid tidur wahai Rasulullah. Rasulullah datang sendiri kemudian dibangunkan, ya Aba Turab, kum Aba Turab, kum Aba Turab, wahai Abu Turab, bangunlah. Ketika melihat, oh ternyata bapak mertua saya. Padahal tadi sebelumnya ada masalah dengan istrinya, dengan Fatimah. Ketika tahu ada bapak mertua, segera berbenah diri, segera pulang, masalah selesai. Jadi orang tua ketika anak pun sudah menikah, orang tua tidak lepas ya, datang menjenguk ya, menyapa, walaupun urusan intern, urusan dapur yaitu urusan anak ya. Orang tua luarnya saja kita menyapa, melihat ya, mengingatkan, menasehati, itu dari luar saja. Urusan pribadi, urusan suami istri serahkan pada anak-anak. Rasulullah tidak tanya. Ketika Fatimah mengatakan suamiku sedang keluar, ada masalah di antara kami, ada salah paham, kemudian tidak tidur siang di rumah. Rasulullah tidak tanya ada masalah apa, masalahnya apa yang terjadi antara dirimu dengan suamimu, tidak. Rasulullah diam, tidak berbicara. Rasulullah cuma tanya di mana dia, kemudian didatangi.
Kenapa? Itu masalah intern, masalah pribadi suami dan istri. Kita sebagai orang tua tidak masuk dalam urusan seperti itu. Silahkan itu serahkan pada anak-anak. Tapi kita di luar mengawal sebagai orang tua. Tetap sebagai orang tua tidak bisa lepas. Anak-anak sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya kemudian kita lepas? Enggak. Tetap kita terus membersamai. Terus kita membersamai anak-anak. Masya Allah. Ya, ini tugas sebagai orang tua, ya, membersamai anak-anak kita semuanya. Selama kita masih Allah berikan kesempatan bersama dengan anak-anak, alhamdulillah, jangan lupa, ya, terus mengingatkan anak-anak kita, terus membersamai, ya, datangi kalau mampu, ya, bersamai mereka. Subhanallah, itu menguatkan hati mereka. Kalau sudah berkeluarga, dalam bayangan kita ada sosok dari keluarga istri misalnya, orang yang baik, orang yang sangat baik, itu buat kita segan. Orang baik seperti ini ketika kita di rumah mungkin ada masalah, datang ke rumah saja mungkin masalah selesai. Kita sudah lupakan masalah, anggap tidak ada masalah, selesai. Seperti tadi Nabi datang, selesai. Ternyata sosok orang tua masih sangat dibutuhkan anak-anak kita. Iya, kebaikan orang tua, bimbingan orang tua itu masih sangat dibutuhkan anak-anak kita semuanya. Ya, oleh karenanya tadi pesan untuk Bapak Ibu, ya, ayah dan bunda semuanya, abi umi, ya, untuk anak-anak kita, ya, saudara-saudari, ikhwani dan akhwati semuanya yang sudah lulus, ya, tentu mereka masih sangat butuh bimbingan Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan sama sebagai seorang anak juga, dengarkan, orang tua itu pengalaman panjang. Saudara-saudari, buat antum semuanya yang namanya bapak, ibu, ya, abi, umi, itu pengalaman mereka sangat panjang. Kalau antum tadi sekitar umur 20 tahun, ya, kurang lebih 19 tahun, ya, di umur itulah pengalaman, mungkin sudah terputus dengan masa kanak-kanak, ya. Sehingga kalau orang tua di umur 30, 40, 50, 60 itu Masya Allah, pengalaman hidup yang sangat panjang. Sehingga kalau orang tua bicara sesuatu, dengarkan dengan baik. Itu orang tua tidak main-main. Orang tua tidak mungkin ngasih yang tidak baik. Orang tua ngasih arahan, bimbingan untuk antum semuanya itu yang terbaik apa yang orang tua dapati. Sehingga kalau orang tua bicara, nak jangan begini, dengarkan baik-baik. Orang tua bicara, nak segera begini misalnya, dengarkan baik-baik, kerjakan. Karena orang tua, iya, di dalam Islam pun, ya, kedudukan orang tua itu sangat besar. Satu contoh, ketika Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriyah, Rasulullah membuka kota Makkah menjadi kota Islam. Ketika sampai di Makkah, Rasulullah, ya, beristirahat. Ternyata sahabat Abu Bakar membawa ayahnya, rambutnya sudah putih, ayahnya Abu Bakar, dibawa kepada Nabi SAW. Ketika Rasulullah melihat, Rasulullah kaget. Ya am, wahai pamanku, kata Nabi, dipanggil dengan panggilan yang terbaik, wahai pamanku. Iya, kenapa engkau tidak mengabarkan? Seandainya engkau mengabarkan, aku yang datang kepadamu, engkau tidak usah ke sini. Subhanallah, dimuliakan oleh Nabi. Padahal yang didatangi Rasulullah, yang datang siapa? Ayahnya Abu Bakar yang masih musyrik, belum masuk dalam Islam. Itu pun dipanggil wahai pamanku. Seandainya aku tahu engkau akan datang ke sini, engkau hanya di rumah, engkau duduk di rumah, aku yang datang kepadamu, wahai paman, katanya. Subhanallah, ini akhlaknya siapa? Rasulullah menghormati siapa? Menghormati yang lebih tua. Kalau tahu seperti itu, wahai Abu Bakar, biarkan ayahmu di rumah, aku yang mendatangi ayahmu. Subhanallah. Ya, seperti itu akhlak anak, ya, pada orang tua. Ya, artinya kalau dari sisi agama bisa jadi beberapa hal antum sudah lebih banyak belajar, ya. Tapi dari sisi pengalaman hidup, ya, perjalanan hidup sangat panjang, itu antum belum dapatkan. Itu banyak pada orang tua. Ketika bicara, dengarkan. Ketika mengarahkan, dengarkan. Nak kamu begini, nak kamu begitu, dengarkan baik. Itu orang tua pengalaman panjang. Iya. Jangan sampai ada perasaan, mungkin bapak, ya, tidak tahu, ibu tidak tahu, jangan. Kecuali perintah yang tidak baik, perintah maksiat, jelas, ya. Tapi kalau selain itu, maka, ya, fasahib wasahib huma fid dunya ma'rufa, tetap gauli orang tua dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, ini saudara-saudari dan ayah bunda, bapak ibu, ya, abi umi yang hadir semuanya, alhamdulillah,
Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan ya, wasiat untuk antum semuanya. Ya, proses setiap perpindahan proses, ya proses yang antum jalani dengan baik. Ini yang paling penting. Ketika antum ada di bangku SMP, antum jalani dengan baik, jadi orang sukses insyaallah. Di bangku SMA antum juga jalani dengan baik, menjadi santri yang soleh, santri yang baik. Ya alhamdulillah, antum akan menjadi orang yang sukses. Nanti ketika sudah lepas seperti ini, kemudian bermasyarakat jadi anggota masyarakat yang baik, yang soleh, menjadi panutan, contoh, masya Allah, antum jadi orang sukses. Antum nanti masuk kuliah menjadi mahasiswa yang baik, masya Allah. Ya, sehingga setiap perjalanan hidup kita, jadikan diri kita sebagai seorang muslim yang istiqomah. Ya, bagaimanapun keadaan kita, jadilah muslim yang istiqomah. Maka insya Allah kita akan bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat kita, bermanfaat untuk kaum muslimin semuanya insya Allah. Dan itu yang terbaik, sehingga kita membawa bekal banyak ketika menghadap kepada Allah, pahala yang melimpah tatkala kita semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan panjenengan semuanya, khususnya para santri ya yang ingin menempuh perjalanan baru dalam kehidupan setelah selesai dari pesantren ya. Demikian juga para bapak, para ibu ya, ayah bunda ya, terus bersamai anak-anak kita dalam semua perjalanannya. Bagaimanapun keadaannya, terus bersamai mereka. Mereka sangat butuh dengan bimbingan bapak ibu semuanya. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.